Oke, all time high untuk sementara waktu terhenti di zona 2482. Kurang lebih 18 poin saja menjelang angka 2500. Wow, ini cukup surprise karena kita sempat membahas ini menjelang kurang lebih di live streaming di hari Jumat ya. Kita sempat sebutkan bahwa 2500 bisa muncul menjelang pertemuan FOMC yang tanggalnya sebetulnya masih cukup lama, 30 dan 31 Juli. Nah, tapi ternyata selang 3 hari saja dari tanggal 15 ataupun ya kita live di tanggal 12, kemudian lihat di hari Senin mengalami kenaikan, kemudian lanjutkan sampai tadi malam, dan hari ini pun sentuh rekor tertinggi 2482. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kelihatannya peluangnya juga cukup besar. Tapi hati-hati, tergelincir atau memang dia hanya koreksi sementara, itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, pertama kita cek terlebih dulu dari US dollar, dan ini persis dengan apa yang kita bilang kemarin ya, bahwasanya area garis trendline ternyata cukup banyak membantu teman-teman. Bayangkan kemarin dia sempat mengalami kenaikan ataupun penguatan yang cukup signifikan, dan bahkan kita bilang bahwa itu kemungkinan bisa berlanjut kalau data retail sales-nya kecenderungannya lebih kuat. Sebetulnya iya, dia sempat mengalami penguatan. Jadi Anda bisa lihat di sini, posisi candle dia ditutup dengan tail yang cukup panjang di bagian atas. Itu artinya dia pernah spike atau dia pernah naik dengan cepat, dengan ringkas, tapi juga terhenti. Jadi perkiraan saya, kenaikan ini adalah dipicu oleh data retail sales yang cukup tinggi atau lebih baik daripada ekspektasi. Jadi naik, lalu kemudian tertahan dan akhirnya ditutup dengan penurunan. Sehingga kalau misalnya kita perhatikan, pertama poinnya adalah dia tertahan di zona resisten daily yang juga memang cukup dekat dari area high-nya. Yang kedua, dia tertahan di zona resisten atau high dari long black candle. Jadi kalau Anda perhatikan ini ada long black candle atau long bearish candle di tempatnya. Di sini terlihat bahwa high kemarin itu tipis saja, sedikit di bawah resistennya, sehingga kita asumsikan bahwa itu masih tetap resisten kuat. Dan bonusnya adalah berarti dia tutup dengan shooting star, yang berarti pula kecenderungan untuk potensi penurunan lanjutan itu masih bisa terbuka untuk US dollar. Artinya apa? Kabar bagus untuk emas tentunya, yang memungkinkan untuk mendorong kembali harga naik. Sementara kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, kecenderungan juga sama, trend lainnya juga tetap kita gunakan, dan kita tinggal tunggu saja apakah dia mampu untuk tembus supportnya atau tidak. Oke, berarti saya tarik support terbaru teman-teman. Kalau teman-teman lihat yang sebelumnya angka 105, ini kita pindahkan saja ke bawah, dan kita gunakan lagi teorinya adalah historical repeated self. Artinya di sini kemungkinan kecenderungannya sama, arealnya tetap bertahan, cuman pertanyaannya adalah apakah kali ini 1402 itu akan ditembus atau dia malah rebound. Kalau rebound, hati-hati, maka kemungkinan ini akan membuka peluang sebagai double bottom. Tapi kalau tembus, oke, berarti kita dapatkan penurunan persis dengan apa yang kita sempat gambarkan juga. 1, 2, 3, 4, dan akhirnya 5. 5 itu berarti artinya bisa tembus di bawah level support yang tadi kita tandai. Sementara itu kalau kita lihat dari US Treasury-nya, kelihatannya juga relatif sama ya. Dan ini mengingatkan kembali kepada Anda semua, kita masih punya PR terkait dengan pergerakan mengikuti head and shoulder. Ini muncul di grafik 4 dan kita belum lihat tanda-tanda akan terjadinya pembalikan. Satu sisi, kabar bagusnya adalah kalau kemarin kita menggunakan garis seperti ini, dan ini adalah penembusan berikutnya. Jadi ada bearish flag ya, kalau tidak salah di sini, yang kecenderungan mendukung untuk pola penurunan di bagian bawah ataupun di bawah neckline. Nah, satu sisi juga, kondisi ini juga mengakibatkan kalau misalkan kita perhatikan target utamanya 4,04%, kalau kita gunakan lagi garis trendline kemarin, berarti perkiraan saya pada dasarnya ada kenaikan yang kita sebut dengan pull up ataupun retest resisten, sebelum akhirnya berakhir dengan tekanan turun kembali, lanjutkan pola turunan ataupun tekanan turun dari pola head and shoulder. Nah, sementara di grafik daily-nya tentunya dia ditutup dengan bearish candle sehingga memungkinkan untuk tekanan turun yang lebih lanjut. Oke, berarti kalau begitu kita perhatikan dari grafik XAU terlebih dulu, yang mana saat ini terkoreksi yang cukup tajam setelah dia mencapai atau menjangkau teritori 2482. Nah, koreksinya kurang lebih sampai 2461, dan areal tadi pagi kita memberikan saran untuk melakukan pembelian di zona 2458 sampai 2460. Artinya cukup dekat dengan support kita dan sudah mulai ada pantulan. Harusnya sih Anda berani untuk melakukan pembelian di situ ya. Selama dia tidak terjadi penurunan di bawah 0%, yaitu 2439, ini adalah teritori yang memang seharusnya dia akan tetap berjalan naik, teman-teman. Artinya kalaupun ada koreksi seperti itu, inilah kesempatan dia untuk tetap melakukan kenaikan. Karena tren utamanya tetap berada di atas jalur trendline yang merah ini. Nah,
Selama dia masih tetap bergerak seperti itu, berarti koreksi-koreksi ini hanya menjadikan kesempatan lebih banyak lagi untuk melakukan pembelian. Satu sisi di grafik 4-nya juga cukup stabil. Jadi kalau kita perhatikan dari area yang kemarin kita perkirakan itu, ternyata betul dia pertama bertahap kurang lebih tertahan di teritori 2390-an. Kemudian bertahap berikutnya adalah tembus 2424 dan tahapan berikutnya adalah tembus 2439. Nah, satu sisi 2465 juga sesuai dengan perkiraan kemarin kita, dan itu adalah di support tadi malam 2468 ya. Sementara untuk pagi ini 2482 extensionnya sebetulnya ini masih cukup luas. Jadi kalau misalkan kita kategorikan apakah penurunan ini adalah kecenderungan untuk pembalikan arah, bagi saya belum, karena posisinya dia masih tetap dalam jalur uptrend. Kalaupun misalkan teman-teman tarik Fibonacci retracement dari zona swing high terakhir, maka teman-teman bisa lakukan seperti demikian. Oke, pertama kita perbesar dulu, lalu kemudian kita tarik Fibonacci retracement dari sini, angka kenaikan terakhir. Saya ambil sampai ke titik puncak terakhir 2482 dan kita dapatkan areal 2460 itu adalah 23,6%-nya, sementara 2447 itu adalah 38,2%-nya dan 50%-nya adalah 2436. Artinya secara tidak sengaja kita pun memiliki area yang sama, yaitu selama dia tidak tembus 2436 ataupun tidak tembus 2426, itulah zona buy Anda. Dan area buy terdekat tentunya adalah 2460, persis dengan apa yang kita perkirakan tadi pagi. So opsinya teman-teman bisa lakukan buy tersebut di kisaran 2458, 2461 atau menunggu sampai teritori 2437, 2438. Anggap saja teritori ini adalah teritori supply yang sebelumnya agak sulit untuk ditembus, tapi kini sekarang menjadi area demand dikarenakan potensi penembusan yang sangat kuat. Dan lagi pula, kalau misalkan kita gunakan pedoman dari long bar candle ataupun long bullish candle, maka 50%-nya itu adalah di zona 2450-an. Artinya, teritori yang sempat kita share tadi pagi itu masih tetap layak digunakan, dan next targetnya, saya sih tidak berharap dia akan tembus 2500 untuk hari ini karena mengingat data ekonomi yang relatif sepi. Saya lebih antusias untuk menunggunya besok hari, karena disitulah kita akan dapatkan pengumuman dari China, juga termasuk data klaim pengangguran mingguan dari Amerika. Dan itu berarti potensi selanjutnya akan melirik zona 2511 alias 2500 yang kebetulan inilah Fibonacci expansion 161,8%. Biasanya dalam hal teknis ini adalah areal target pencapaian yang paling tinggi sebelum akhirnya dia terkoreksi terlebih dulu dan kemudian barulah nanti akan terjadi kenaikan jika dimungkinkan dengan data ekonomi. So, target kita dari hari Jumat adalah 2500 untuk mencapai atau dijangkau sebelum FOMC. Kelihatannya bisa tercapai dengan lebih cepat. Nah, daily-nya kecenderungan juga menunjukkan wave kelima yang kita sudah sempat singgung-singgung beberapa waktu yang lalu. Ini ternyata sudah terwujud dan dia sudah bergerak naik di atas wave ketiga. Wave ketiga itu adalah puncaknya 2450. Berarti dengan kata lain ini sudah berada di atas extension 2450. Satu sisi, yang paling mudah adalah mengukur target 5 itu adalah target sesuai dengan panjang wave 1. Jadi kalau misalkan Anda ingin, Anda tinggal gunakan saja wave 1 tersebut sebagai pedoman untuk memperkirakan target yang memungkinkan dicapai untuk wave kelima. Kalau pikiran saya mungkin kita bisa mencapai 2550, tapi hal tersebut tentunya memerlukan waktu dan tidak dalam waktu singkat. Tapi kalau kita lihat lagi, kalau misalkan dia setara dengan wave 1, maka target utama dia akan mencapai 2600-an. Hanya saja untuk saat ini, lagi-lagi kita harus sabar menunggu karena kemungkinan potensi koreksi juga masih bisa terjadi akibat kenaikan yang terlalu tinggi sejak kemarin. Nah, di grafik pound sterling, ada satu hal yang cukup menarik di sini setelah data CPI tadi yang ditulis dengan angka tidak ataupun tidak terjadi perubahan, ya stabil, maka kemungkinan hati-hati dengan resisten ini. Kecenderungannya, saya berharap ini akan menjadi double top. Dan itu bisa saja didukung kalau misalkan ternyata RSI tetap berada dalam jalur lower high. Kalau itu yang terjadi, oke, silakan tetap sell, lalu kemudian neckline-nya adalah di zona 1.2940-an. Kalau itu bisa ditembus, Anda boleh pertahankan sell, tapi kalau tidak ditembus, segera exit, kemudian wait and see terlebih dulu, karena proyeksi berikutnya bisa saja kita akan dapatkan bukan lagi double top, melainkan malah bullish rectangle. Dan jika itu terjadi, berarti bukan lagi sell, melainkan switch strategi menjadi buy. So, pedomannya adalah Anda pertama tidak boleh tembus 1.23 atau 1.2993, atau
area support 1.2940 harus tembus. Ini untuk mendukung potensi dari double top. Tapi kalau tidak, ternyata dia tembus 1.300, maka hati-hati, kemungkinan kenaikan lanjutan itu bisa mendorong dia sampai tertulis 1.3070. Daily chartnya menunjukkan reverse candle kembali, dan ini mengingatkan kembali pada pola candle sebelumnya. Oke, kita hitung kembali. Posisinya, perhatikan candlestick yang ini dengan perbandingan candlestick yang terbaru ini. Nah, kemarin kita sudah sempat singgung bahwa setelah terjadi kenaikan 1, 2, 3, 4, atau kita anggap ini 3 candle, candle keempatnya adalah kecenderungannya tusuk sate atau seperti shooting star. Shooting star tersebut membuat dia turun, terkoreksi, kemudian di candle berikutnya dia mengalami kenaikan. Dan itulah yang terjadi berikutnya. 1, 2, 3 bullish, kemudian next candle-nya koreksi, dan kemarin pun dia sempat koreksi, tapi ditutup dengan bullish kembali real body-nya, sehingga candle berikutnya harusnya akan sesuai dengan candle yang ini. Jadi yang kita harus antisipasi adalah kemungkinan potensi penurunannya akan relatif terbatas. Jadi hati-hati di malam hari, bisa saja terjadi reverse bullish kembali, asalkan dengan catatan tadi, neckline atau yang dicurigai neckline di 1.2940 tidak ditembus. Sementara kalau kita lihat dari crude oil, kelihatannya masih cukup sulit ya untuk mengalami kenaikan lanjutan di atas $82. Tapi it's okay. Kemarin kita sudah sempat singgung, ada kemungkinan dia membentuk head and shoulder di grafik H4-nya, itu dengan catatan kalau mampu untuk tembus 80.20. Tadi malam turun adalah sampai zona 80.23, dan pagi ini 80.44. Apakah kita layaknya beli? Seharusnya secara teknis ya, Anda bisa lakukan pembelian, karena kalau misalkan Anda perhatikan di bagian harga, inilah lower low, sementara di bagian RSI inilah higher low. Sehingga kemungkinan potensi pembalikan ataupun ya kita katakanlah rebound itu masih tetap layak terjadi. Tapi sayangnya di grafik daily menunjukkan candlestick ditutup dengan bearish. Dan inilah yang membuat kenapa kami berpikir ada kemungkinan naiknya masih tetap sulit, sehingga kemungkinan akan ada tekanan turun. Tapi kalau misalkan ya, oke, setelah Anda pastikan nanti malah tidak turun lagi di bawah 80.00, Anda bisa switch strategi menjadi buy, dengan catatan asumsinya adalah inverse head and shoulder di grafik daily masih cukup kuat.